Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan Anda, channel yang berusaha nguri-nguri kebudayaan Jawi, terutama ilmu petung Joko Jangkep, petung yang lebih tua daripada petung primbon, petung yang memiliki kedetailan di dalam proses penggambarannya, mampu menggambarkan laku perkawinan dengan jangka perubahan tiap 2,5 tahun sekali. Ya, kali ini saya akan bacakan petung untuk panjenengan sedulur semua yang memiliki neptu Senin Wage dan Selasa Legi. Senin Wage jika melihat neptunya neptu 8, sedangkan Selasa Legi juga 8, maka bisa dipastikan di sini di dalam laku rumah tangganya kedua-duanya adalah berimbang, tidak ada yang dominan. Baik yang laki-laki maupun perempuan sama-sama memegang kunci di sini. Karena kekuatan neptunya sama. Ya, begitu penggambaran awalnya. Lalu bagaimana dengan jongkok jangkepnya? Diperhatikan. Pada jangka yang pertama atau usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun, pasangan ini mendapatkan angka petung songlu cisernem. 6. Angka 6 atau 6. 6 itu di dalam pembacaan petung Jawa, dalam ilmu semiotikanya, ilmu tandanya dikatakan sebagai rezeki lancar. Jadi pada awal perkawinan ini, pasangan Senin Wage dan Selasa Legi, Senin Wage Selasa Legi ini akan mendapatkan kemudahan rezeki. Gambaran dari rezeki lancar ini ya apa-apa yang diminta biasanya tercukupi, keluarga keadaan bahagia, tidak ada kekurangan, habis membeli sesuatu rezeki datang lagi. Adalah hidup itu serba mudah, serba enak, dan serba pokoknya serba mudah ya, serba enak ya, ini gambarannya. Itu nanti akan didapatkan Senin Wage dan Selasa Legi pada awal perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kelanjutannya adalah pada usia perkawinan jangka yang kedua. Jangka yang kedua itu usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Jatuh angka petungnya adalah songo, jisong, jisongo. Jatuh angka songo. Alhamdulillah. Songo itu pertanda dalam pemaknaannya adalah rezeki paling besar, rezeki besar, rezeki yang paling besar di antara tanda-tanda rezeki yang lainnya di dalam ilmu petung jaga cakep ini adalah rezeki songo, rezeki paling gede yang akan didapatkan oleh pasangan ini pada usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Bagaimana gambaran rezeki besar itu? Rezeki besar itu gambarannya jika pada masa lampau ya, karena ini petung kuno sekali, bisa digambarkan sampai bisa membangun rumah istilahnya. Ya, aset terbesar pada masa lampau adalah rumah. Bisa membeli juga rojo koyo atau rojo apa istilahnya ya, sapi kerbau dan semuanya yang mahal-mahal pada zaman dulu. Itu penggambaran rezeki songo. Pada masa sekarang ini mungkin juga masih terkait dengan kepemilikan rumah, ya, masih terkait dengan kepemilikan rumah. Kadangkala bisa membeli rumah, membeli tanah, ya, termasuk ini pengembangannya, ya, semakin modern pengembangannya membeli tanah, atau mungkin bisa juga untuk membeli mobil. Ini adalah penggambaran dari rezeki 9, ya, rezeki yang paling besar di antara rezeki-rezeki yang ada dalam petung Jawa. Ini akan didapatkan oleh pasangan ini. Ya, diingat-ingat, datangnya pada usia 2,5 sampai 5 tahun. Yang sudah melewati coba diingat-ingat. Apa yang panjenengan dapatkan pada usia 2,5 sampai 5 tahun yang lalu? Yang baru akan melewati, siap-siap. Ya, ini enak nih, awal pernikahan sampai 5 tahun dapat rezeki lancar dan rezeki besar. Nah, baik pada jangka yang ketiga, bagaimana jangka yang ketiga? Jangka ketiga itu usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Jatuh angkanya adalah jiji ro sero. Ro, rezeki loro. Nah, ini baru ujian pertama. Rezeki loro itu artinya angka 2 atau petung 2 itu artinya saling menyalahkan. Entah bagaimana, entah apa sebabnya dan bagaimana mulanya, tidak ada yang tahu. Yang sudah melewati mungkin akan bisa merefleksi. Pada usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun terjadi saling menyalahkan. Situasi rumah tangga orang nyaman nih.
Ya situasi sedikit mendekati ribut ya, tuding menuding salah menyalahkan. Nah kan kandani piye mbiyen lah kan dadi koyo ini bla 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 bla. Ribut masih taraf ringan ya, belum terlalu berat. Tapi memang ada situasi tidak enak ini. Maka dialami oleh pasangan Senin Wage dan Selasa Legi pada usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Bisakah disiasati? Bisa. Ya. Setiap masalah dihadirkan Tuhan satu paket dengan penyelesaian. Selalu ada penyelesaiannya. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian ini bisa dilewati, diloncati begitu? Jawabnya tidak. Laku petuk akan tetap dijalani. Nah, lalu apa fungsinya untuk menyiasati itu? Siasat adalah fungsinya untuk mengurangi dampak, mengurangi efek negatif supaya tidak berat. Itu cara menyiasati. Bagaimana cara menyiasatinya? Panjenengan bisa melihat video lain di channel ini. Nanti akan saya uraikan cara menyiasati petung-petung negatif, petung loro, petung telu, petung papat, petung limo. Ya nanti ada caranya, termasuk petung kosong, rezeki kosong, rezeki sorot itu ada siasatannya. Ya, loh, lah kok belum ada ketika dicari? Ya yang sabar ya. Berarti belum saya buat videonya. Karena saya mengutamakan menggadokkan semua peton dulu. Tunggu, yang sabar ya. Jika tidak ingin kehilangan channel ini, silakan panjenengan atau dulu semua bisa untuk subscribe dulu. Supaya nanti channel ini tidak meletet kemana-mana dan jenengan tidak ketemu ya. Di subscribe. Atau jika perlu, lonceng, tanda lonceng dipencet juga. Supaya apa? Supaya apapun yang saya upload, jenengan bisa memantau. Apa saja yang saya upload. Nanti ada pemberitahuannya dengan lonceng itu. Ya, baik. Saya lanjutkan pada jangka yang keempat untuk pasangan Senin Wage dan Selasa Legi. Pada jangka yang keempat, pasangan ini mendapatkan, atau jangka yang keempat itu usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Pasangan Senin Wage dan Selasa Legi ini mendapatkan angka petung Jiro Roserpat. Papat. Petung papat, saya harus terus terang kepada panjenengan. Petung papat ini adalah elemen yang paling berat. Dan biasanya para pembaca primbon menyarankan panjenengan untuk tidak menikah. Kenapa? Karena petung papat ini biasa ditafsirkan sebagai elemen kematian, tipe pati. Artinya ada bayang-bayang kematian akan mendatangi atau menghantui pasangan ini, sehingga bisa mengancam salah satu pasangan atau dua-duanya, bisa juga mengancam orang tua, bisa mengancam mertua, mengancam saudara, atau jika sudah lahir anak, bisa juga mengancam anak. Ya, ini saya baca terus terang pada panjenengan. Lalu bagaimana penafsiran petung papat menurut petung Joko Jangkep? Petung Joko Jangkep tidak berani mengatakan elemen kematian. Karena Joko Jangkep ini berdasarkan Islam ya, Islam aboge ya. Maka petungnya pun Islami. Tidak mungkin suasana kematian bisa ditebak. Karena petung Joko Jangkep selalu percaya urusan hidup mati adalah urusan Gusti Allah. Ini yang perlu diyakini kalau panjenengan punya petung ini. Urusan hidup mati adalah urusan Gusti Allah, bukan urusan petung. Ya. Maka Joko Jangkep hanya menafsirkan perkara ini sebagai bukan elemen kematian, tetapi sebagai musibah paling besar yang akan Anda hadapi selama pernikahan. Ya, musibah, balak yang paling besar. Ya, balak yang paling besar tentu saja dampaknya bisa mengakibatkan kematian, tetapi bahasanya berbeda, ya. Ya, tidak berani mengatakan kematian, karena kematian itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara menyiasatinya? Bisakah disiasati? Jawabnya bisa. Insya Allah bisa. Bagaimana cara menyiasati? Lihat pula di video lain di channel ini. Cara menyiasati petung papat atau elemen kematian. Cara menyiasati elemen kematian atau petung pati. Ya, ingat, bukan untuk menghindari, tetapi untuk mengurangi efeknya. Apakah efek dikurangi bisa berdampak signifikan? Insya Allah bisa juga. Kalau panjenengan yakin dan berserah sekali melakukan ritual-ritual yang baik, nanti yang saya jabarkan dalam cara mengatasi itu, panjenengan berdoa berserah pada Gusti Allah, insya Allah. Kadangkala yang sakit harusnya parah bisa hanya berganti flu, atau bahkan tidak terjadi apa-apa, hanya gemerges. Ya, ini terkait sugesti dan kepercayaan panjenengan pada Gusti Allah.
Semua urusan serahkan pada Allah. Hidup mati, hidupku matiku, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jenengan harus percaya itu. Maka petung yang mengerikan ini maka dikatakan musibah yang paling besar. Musibah selalu bisa dihindari jika belum jadi takdir, maka siasati. Oke, itu pada petung yang keempat. Jadi tidak usah takut begitu ya pada pasangan ini. Insya Allah semua masalah ada penyelesaiannya. Baik, pada jangka yang kelima atau usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun, pasangan Senin Wage dan Selasa Legi ini akan mendapatkan angka petung Jilu Song Tu Lu Sersong. Nah, datang juga yang saya maksud tadi, rezeki kosong atau seret rezeki akan dihadapi pasangan ini pada usia 10 sampai 12,5 tahun. Berat loh ini ya, seret rezeki, kaitannya dengan ekonomi masalahnya. Pokoknya kalau urusan ekonomi gerentes misalnya ya, berat, nanti apa-apa sulit, ya mungkin utang dan sebagainya, ini akan terjadi di sini. Atau jika bertahan ya berat. Apakah bisa disiasati? Walah, petung rezeki kosong, rezeki seret itu petung yang paling mudah untuk disiasati. Jadi jangan khawatir panjenengannya, petung yang paling enteng disiasati adalah petung rezeki seret. Bahkan jika panjenengan menyiasatinya, badan Anda yang tidak membawa rezeki itu, sedulur-sedulur badannya tidak membawa rezeki, ketika disiasati bisa muncul sumber rezeki yang lain. Bahkan kadang-kala di saat rezeki seret panjenengan malah bisa membeli tanah, bisa memiliki sesuatu secara lebih. Duh, kok bisa? Bisa karena ada tekniknya. Tekniknya sangat mudah sekali. Jadi rezeki seret itu bisa ditangkal dengan sangat mudah. Pastikan, perhatikan video lain di channel ini, cara menyiasati rezeki kosong. Ya, jadi orang jadi wong, jadi miskin selalu ndak ada. Karena siasat bisa disiasati rezeki itu. Hanya perkara jenengan mau atau tidak. Kalau sampai orang kesulitan rezeki itu karena tidak mau menyiasati. Gusti Allah tidak pernah mematok jumlah rezeki yang jenengan dapatkan. Ya, diingat-ingat ya. Gusti Allah itu memberikan kebebasan, makanya rezeki itu tidak sebutkan rezeki urusan Gusti Allah, betul. Karena panjenengan bisa mendapatkan banyak atau sedikit itu terserah usaha panjenengan. Allah hanya meridhoi. Kalau Allah ridho, insya Allah berapa triliun pun jenengan dapat. Ya tinggal mau tidak jenengan melakukannya. Syarat-syarat ketentuannya berlaku ya. Untuk mendapatkan rezeki besar, Gusti Allah sudah menentukan syarat dan ketentuan berlaku. Maka jika rezeki seret, lakukan syarat dan ketentuan yang berlaku itu. Insya Allah jenengan akan mendapatkan rezeki banyak. Ya, itu gambaran untuk perkawinan Senin Wage dan Selasa Legi. Semoga yang sudah melewati bisa merefleksi ya. Oh, saya sudah pernah melewati ini. Oh, benar, makanya begini ya. Yang baru akan menghadapi itu gambarannya. Ya, lalu bagaimana setelah pasca 12,5? Nah, ini panjenengan yang sudah melewati perkawinan masa 12,5 tahun, hitungan kembali ke awal. Ya, diingat-ingat awal tadi apa? Jangka awal, itu jongko. Satu jongko itu 12 tahun. Jongko pertama, jongko kedua ya diulang lagi putarannya. Sampai berapa jongko jenengan ikuti saja itu. Nah, juga Anda tahu saat ini sedang jongko pada jongko apa ini. Jangkepnya ada berapa jangkep jenengan. Semakin tua usia perkawinannya, semakin banyak jangkepnya. Jangkep 1, jangkep 2 itu berarti 12,5 sampai 27,5 tahun. 27,5 sampai sekian. Itu jangkepnya terus begitu. Dan itu berputar terus. Ya, begitu petung untuk Senin Wage dan Selasa Legi. Semoga bermanfaat. Petung dijabarkan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi supaya panjenengan bisa mewaspadai, lebih setiti, dan tentu saja bisa hati-hati. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.